thabis sadr kita pada malam hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zalzalah. Surat ini pendek tetapi menyeramkan, menakutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan sekeras-keras goncangan. Tuh, catatannya ini. Dengan sekeras-keras goncangan. Rubin 2 hari yang lalu kalau tidak salah ada gempa bumi 5,6 skala Richter Ngumberwata. Itu baru 5,6 skala Richter. Semama bilin senina bilin anakna pada subul lemen balik. Arah sinya boleh bawa meja, arah sinya karuan bawa mulanya. Itu baru 5,6 skala Richter. Surut kita ke belakang tahun 2018, kita mengalami juga rempepe. Apa bahasa Rumbu, bahasa Moyot rempepe. Rempepe tidak ada yang tegak. Itu artinya rempepe itu baru kira 6,8, baru 6,8. Lalu kita tenang, dianggap sudah selesai kan? Biasanya puncaknya itu sudah 6,8, sudah puncak. Tiba-tiba seminggu kemudian datang lagi pituk skala Richter. Berapa banyak korbannya, berapa banyak masjid yang roboh, rumahnya kita hitunglah. Ya. Itu berwarna pintu. Bagaimana jadinya kalau bumi digoncangkan dengan sekeras-keras goncangan? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berwarna pintu, apalagi ada siwa, apalagi ada 10, apalagi ini tambah dengan tsunami melek. Dia penyelamatan diri, mau menyelamatkan diri ke gunung yang tinggi, gunungnya pecah, berantakan, longsor di mana-mana. Wa qala al-insanu ma laha. Apa kata manusia? Apa yang terjadi ini? Kumbena saya ini marabasan terus. Kumbena ini apa yang terjadi? Malaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu apa yang telah diingatkan oleh Allah kepada kita terjadilah. Ya. Kan? Wah, ingat si Allah Subhanahu wa taala era jemaah akan terjadi begini. Kepada pacu-pacu, pada bagus-bagus, pada sholat-sholat. Diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, bila terjadi kisah di permukaan bumi ini yang buminya digoncang sedemikian rupa, malah habis sama sekali, musnah orang-orangnya. Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa gagahnya Fir'aun, betapa kayanya Namrud, betapa kayanya Qarun. Hanya dengan kun selesai, fayakun. Lalu kemudian yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu dikumpulkan manusia berduyun-duyun menuju sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Untuk apa? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum
untuk diperlihatkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat ketika mereka hidup di atas permukaan bumi. Berbondong-bondong kita jemaah nang padang mahsyar itu, berkelompok-kelompok kita, kelompok ini bermacam-macam firqah. Kalau bahasa kita berklaster-klaster. Ada klaster orang, ada kelompok orang yang badannya seperti manusia, tetapi mukanya seperti monyet. Nah, mohon maaf, monyet bahasa kita kan? Kita kasar-kasar saja ngomonglah. Siapakah sekelompok orang seperti monyet mukanya itu? Bukan hanya 1, 2, 3 orang, Pak. Mungkin jutaan yang bermuka sebelumnya. Di mana dia berada tidak pernah orang tahu. Cuma putih hamparannya, seluas mata memandang putih, berisi lautan manusia. Kan diumpamakan seperti padang Arafah kan? Padang Arafah itu adalah padang mahsyar dalam bentuk mini. Kenapa? Luas. Padang Arafah itu sekitar 7 km luasnya. Setiap ada bendera patok tubuh kuning, ya hadza Arafah, itu semua. Dan semua ada di situ tuh manusia yang melaksanakan ibadah haji. Sekelompok orang mungkin jutaan karena manusia yang hidup pada waktu itu, yang dibangkitkan pada waktu itu adalah manusia yang hidup sejak zaman Nabi Allah Adam sampai manusia terakhir. Pada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa orang-orang ini dibangkitkan mukanya seperti monyet? Rasulullah menjawab, itulah orang yang tamak, rakus, apa balik loba, pelit, medit, rentenir. Toda rentenir ke? Kamu udah tahu? Ya itulah rentenir. Dengan simbungan kepeng 1 juta sehingga anak berubah menjadi 2 juta kurun waktu 1 tahun. Itu namanya rentenir. Lui batina lagu haram akanna. Dibangkitkan besok seperti monyet. Kenapa monyet? Lambang monyet itu adalah monyet lambang kerakusan, ketamaan, kelobaan, loba. Coba ada kita, tekan sembalun, ya, juk pisang 2 sisir, lah 2 sisir potong-potongnya, lempar. Monyet itu ima kanan nawa punti, ima kiri nawa punti, naina kiri kanan nawa punti, ditodokna masih punti, masih lek-lek-lek-lek-leknya masih punti, selakuna. Ngenu rakusna monyet. Coba dalam mendemili buktiannya, mudah-mudahan monyet dibalik pemeliharaan. Dulu toples, kacang isi toples nu. Muka toples itu kan becik. Tamangna, gimana si monyet ini? Set, tamangna. Terus baiknya kacang itu bergemblek atau kemana kan? Boleh. Ini kembang, gimana? Terus melina sugul di mana? Dia mele sugul. Kenapa? Gimana kembang? Gimana bergetar? Tuan Guru, julu Tuan Guru. Gimana gini? Mbembiannya terus gotongnya terus ketok-ketik apa namanya? Toples ini ketok-ketik, gotongnya dia ketok-ketik. Kenapa dia mele lepas kacang itu? Itu lambang rakusnya monyet. Mele kita dibangkitkan jemaah. Badan kita manusia, otak kita monyet. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang dibangkitkan seperti mukanya harimau, singa, macan. Badannya manusia tapi mukanya macan. Dan itu jutaan yang berkelompok, ya. Berklaster-klaster, klaster monyet, klaster klaster harimau, klaster apa lagi? Ditanya Nabi kita, kenapa orang itu dibangkitkan dalam keadaan seperti itu ya Rasulullah? Harimau itu lambang kebenisan, kekejaman, kezaliman. Nah, saya zalim di atas dunia ini, saya bengis, saya kejam di dunia ini. Lebih-lebih kalau dia kejam kepada keluarganya, sama nyiksa senina, nempelek nauma naik senina, itu termasuk nanti orang-orang dibangkitkan dalam keadaan seperti itu.
Mukanya seperti singa, harimau, badannya seperti manusia. Ketika di padang mahsyar itu nanti ada dengan naik onta, beli onta nak mesa-mesana naikkan sambil dia senyum-senyum mereka ada padang mahsyar leman kuburnya jalan menuju ke padang mahsyar. Hebat dengan ini onta, beli naikina mesa-mesanya. Ada orang yang naik onta bertiga, ada orang naik beronta bertujuh, ada dengan naik sampi dengan nepitu, kau dengan nepitu naik, ada dengan naik bebek beci, bisa-bisanya bebek dan kurus. Itu artinya apa? Lain di atas dunia ini kita berkorban, kadang-kadang kita tidak ikhlas. Tuh, kan sampi seke dengan nepitu kan, begitu kan? Korban dengan nepitu. Bagaimana tak kita sampinda dengan nepitu? Lamun 1,5 juta seke manusia, itu 1,5 juta kali itu kira 10 juta ya. Sampinda kan becik. Pengubihnya kan sapi si beciknya tak kita kan nepitu. Arah dengan beli bebek, beli mesa-mesanya berkorban. Dia naiki kambingnya besok dan makamnya menuju ke padang mahsyar itu mesa-mesa dan naikin kambing itu. Ada si leka-leka, ada si beresot-esot, ada si kepalanya di bawah berpusar-pusar markun ke gasing no, leman kuburannya menuju ke padang mahsyar. Macam luar dengan cuma ini. Lalu kemudian diriwayatkan di situ adalah matahari itu hanya 1,5 mil dari kepala kita sampai tempatnya matahari itu berada. Mumpibi panas, nah coba Anda bayangkan 1,5 mil, 1 mil itu sama dengan 1,5 kilo, 1,6 kilometer. Berarti 1.600 meter di atas kepala kita itu ada matahari. Lalu kan diceritakan di situ orang berenang dalam keringatnya masing-masing. Ya mungkin saking banyaknya keringat itu kan ini kan klaster-klaster ya, kelompok-kelompok. Ada orang yang berjalan mungkin keringatnya sebatas lutut, ada sebatas ini, sebatas leher, ada si ketelep keringatnya juga. Nah, dan bisa kita samakan dan tidak bisa kita bayangkan kejadian seperti apa yang akan kita alami pada waktu itu. Nah, lalu kemudian di situ ada dispensasi, ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih itu dikatakan di sana bahwa ada 7 jenis manusia yang dilindungi jemaah di padang mahsyar itu. Mungkin kita tidak bisa bahas selapuna, tetapi kita bahas yang penting-penting yang cocok dengan apa yang kita hadapi sekarang. Di antara 7 manusia yang dilindungi oleh Allah di padang mahsyar itu adalah pertama, orang-orang yang hatinya selalu ada di dalamnya masjid. Orang yang hatinya selalu terasa dekat dengan masjid. Sekedik-kedik masjid, ule adang bembeng masjid, sholat subuh di masjid, sholat zuhur mungkin di kantornya ada masjid, di masjid, sholat asar di kantornya atau di mana saja dia berada di masjid, maghrib sama isya dia di masjid. Itulah orang-orang yang dilindungi oleh Allah, mendapat perlindungan, mendapat payung dari Allah dari sengatan matahari yang hanya 1,5 mil dari kepala kita. Bapak Ibu sekalian, sangat aneh kadang-kadang kita temukan di masyarakat kita ini. Bapak-bapak yang pernah menunaikan ibadah haji pasti tahu dan pernah merasakan. Lamun hidup di tanah suci itu, begitu azan berkumandang, selaputnya tutup, warung tutup, toko tutup,
sekolah tutup, kantor tutup, semua aktivitas keduniawian berhenti manakala azan sudah berkumandang. Ita di tanah air membiang punta, ngabang dengan 4 penjuru spekernya lerumbu itu, sekali penjuru telu spekernya jadi pira, 4 kali telu pira, ngenolu spekernya, menggema sampai dasar gusul, menggema sampai keselet, menggema sampai mana-mana. Lalu si datang ke masjid itu rasa sabtuan bilang jelo gitaku. Ini mohon maaf bukan lerumbu, dan bembe ananda. Itu berbeda ketika kita berada di tanah suci. 1 jam sebelum zuhur kita sudah ada di masjid. Nah, jelo Jumat hendak kita datang jam 11 lewat pondokan dan masjid. Oh, kendangnya sudah terus dengan di halaman masjid itu. Jam siwa berangkat di lewat pondokan. Kita mau tempat si bagus di dalam masjid. Ngenoang kunta gairah kita beribadah luar biasa ketika kita berada di tanah suci. Tapi begitu kembali di tanah air, Pak Haji ini kembali sembahyang lebih kebanyakan. Mohon maaf ya. Padahal di tanah suci luar biasa semangatnya itu. Nah, itulah orang yang hatinya di masjid yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita bangun musola ini lamun dinara dengan nempati ya zuhur, asar, dinara gawina, bagus biar tak ada luar biasa bagus ini. Lalu dinara isinya apa manfaatnya? Coba berangkat kita ke Mataram. Ketika azan berkumandang lemantang, esoknya berhenti. Kita sholat dulu. Nah, itu namanya orang yang hatinya selalu berada di masjid. Kita kalau munde kadang-kadang kita, bareng Mataram kita musafir ini, bareng kita jamak lah. Coba. Itu pertanda bahwa kita ini hatinya tidak benar-benar ada di dalam masjid itu. Orang yang hatinya berada dalam masjid, masya Allah, saya lihat di Masjid Agung. Masjid Agung itu di daerah kampung di sini sekitar itu Pak, di daerah kampung. Karena sekedi pikir kiri, sekedi pikir kanan jauh-jauh, tapi dari mana-mana orang berdatangan naik motor, naik mobil, dan itu tetap telusak subuh itu tetap di Masjid Agung itu. Sehingga belok masjid itu minimal telusak subuh. Belum lagi maghrib isya belum. Luar biasa. Bebe lemana, leman Solo, leman Kelayu, leman bebe berdatangan ke situ hanya untuk apa? Sholat berjamaah. Saya amati, saya ceramah di situ, selesai ceramah masih duduk mereka menunggu syuruk terbit matahari. Ketika syuruk tiba, mereka sholat sunnah syuruk, lalu masih diam ngaji, nunggu duha selesai baru mereka pulang. Itu bukti orang yang hatinya berada di masjid. Nah, kan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita contoh. Dia nama sembahyang libali Nabi itu seumur huruf hidup beliau hanya beberapa kali menjelang wafatnya beliau itu sholat di rumah. Tapi seumur beliau sholat berjamaah di masjid. Beliau kalau jadi imam sebelum takbir menghadap pada jamaah dulu. Ada luruskan saf kalian, dilihat satu persatu jamaahnya. Kan masih segede waktu itu ya, masjidnya masih pintu. Lihat sampai belakang. Beliau ingat, ombel sekene, mbe abus kene, mbe sekene narap, ya sakit ya Rasulullah ya. Satu persatu diabsen oleh Nabi kita itu ketika beliau menjadi imam. Nah kalau menurut kita si yang mendatang ini doang, datang di generasi lain, di generasi baru ini doang, wah kan begitu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama yang mendapatkan perlindungan ketika matahari hanya 1,5 mil di atas kepala kita di padang mahsyar. Yang kedua adalah orang yang memberikan sedekah dengan tulus, dengan ikhlas, seolah-olah ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak pernah tahu.
Artinya apa? Kedekatannya, kedekatan tangan kanan sama tangan kiri kan dekat sekali. Tidak ada orang tahu dia bersedekah. Nengkai tekan de asa kan dikeni ke medsos doang kata. Semata-mata kita dong sedangkan bersedekah. Semata-mata kita dong kita mengambilkan amplop, membagikan sembako semantap-mantap. Nah, itu kekurangan kita zaman sekarang ini. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Siapa di tangan kiri itu? Ya sedina ta, ya anak ta, tidak pernah tahu apa yang kita sedekahkan kepada siapa kita bersedekah itu. Mari kita evaluasi Bapak Ibu sekalian. Lamun tamile jemaah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari hanya 1,5 mil di atas kepala kita, ketika orang berenang di tengah keringatnya, ketika orang sibuk dengan dirinya sendiri, lamun narak sedekah kita, sedekah diam-diamlah. Ya, di tanah suci itu kegemaran orang bersedekah luar biasa. Alhamdulillah kemarin saya ikut umroh sampai lebaran. 1000 sak misalnya di Masjidil Haram itu, ya 1000 sak orang bersedekah. Ya, sebelo-belo itu plastik, ada kurma, ada roti, ada susu, ada teh korta, ada macam-macam untuk orang berbuka. Masjidil Haram itu daya tampungnya 2,5 juta orang. Sekarang ditingkatkan menjadi 4 juta orang sekali sholat. Masjid Nabawi itu daya tampungnya 1,5 juta, sekarang mau ditingkatkan menjadi 2,5 juta. Alhamdulillah tahun ini kan sudah mulai kita haji, sudah mulai umroh. Lamun dan daftar nengkah. Tahun kemarin Lombok Timur 315 orang, 316 orang yang berangkat. Kalau kuotanya setiap tahun hanya 316 untuk Lombok Timur dan daftar jeluline berangkatannya sudah 74 tahun yang akan datang. Lalu demikian sedina ada perkirakan ada syaratnya di rumah lahir daftarannya belum tentu 74 tahun itu dia hidup. Kan? Kalau kembali normal seperti tahun-tahun yang lalu, Lombok Timur itu sekitar kloter 1.500-an orang, maka potong menjadi 34 tahun. Hari ini pelungguh mendaftar berangkat 34 tahun yang akan datang. Akan bisa melihat bagaimana situasi Masjidil Haram, bagaimana situasi Masjid Nabawi. Sepanjang saf itu orang bersedekah. Leka kita geretnya iman. Tene tahu Pak tokol tene. Lalu gemarnya orang bersedekah. Kita itu nadapi nyeret-nyeret kita dinara dengan gemar bersedekah di sini rata-rata. Yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saya perhatikan di tanah suci ketika haji, dibawa juga mental itu oleh masyarakat kita ke tanah suci. Saya perhatikan di mana-mana halal, gratis. Silue kumpul di tempat gratis itu dengan Indonesia, Pak. Dengan Lombok paling cepat, paling seragam. Tidak ada saya lihat orang Turki yang ikut antri, tidak ada saya lihat orang Aljazair yang ikut antri, tidak ada orang Cina yang saya lihat orang antri. Leman antrian nomor sekian sampai 10 dengan Indonesia ada kita. Kesenengnya gitu, padahal dia paham. Jadul kuliah khairun min yadus sufla. Itulah kondisinya bangsa kita ini. Jarang orang yang bersedekah. Tangan kanannya bersedekah memberi teduh-teduh, tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Begitu dekatnya tangan kanan dengan tangan kiri itu,
melambangkan bahwa dinara dengan naon lamun bersedekah. Si ketelu, ketika orang bangun dini hari, dia menyadari betapa banyak dosa yang dia lakukan. Lalu dengan tetesan air mata terseduh-seduh dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini si ketelu. Nangis ya ngedeng ampun kepada Allah. Lalu kita kadang-kadang jam 1 jam 2 kan tidur terus sedang asik-asiknya itu seru. Wah, moroknya sampai keluar sampai di luar. Cara ada kita termasuk dalam kategori itu. Bangun dini hari jam 2 mandi raus, mau junub mau tidak pokoknya mandi jam 2 tuh mandi dengan air dingin tuh lebih sehat. Ada orang tua umurnya 85 masih sehat, pikirannya masih segar, semuanya masih baik, fisiknya masih segar. Dinara apa? Dinara serogan mana dinara? Saya tanya apa resepnya Pak? Sampai resep mandi di hari jam 2 bersih. Dia ada junub tapi mandi besar terus, basah rambut semua, sabun. Untuk apa? Bersih. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin cukup gosok gigi, ambil wudu, tapi dia tidak mandi raus. Nah, bau kita gawe bau sebetulnya bau. Ya. Layak pertama kali, mohon maaf, ketika kita tidak biasa untuk bangun jam 2, kita setel jam ini, ya setel peker orang. Weng, bunyinya macam-macam. Bangun kita jam 2. Setelah itu saya coba galang situ kepala otak ini. Galang ulasan kepada jam 2 deh. Pek, udah selesai. Enggak pakai itu. Udah sampai jam 2. Si pasnya ketelu enggak pakai mukul bantal lagi. Jama-jama enggak ada rengoknya. Uras kita jam 2. Kenapa? Terbiasa, sudah terprogram saraf kita ini, sudah terprogram urat kita ini, terprogram benak kita, kepala kita ini, terprogram hati kita ini untuk bangun jam 2. Automatically kita bangun jam 2. Itu karena kebiasaan. Alangkah indahnya setelah itu kita mandi, setelah itu kita sholat, berdoa, membayangkan mesa-mesa kali kubur itu coba tamangna teli kubur pasangan itu jeruji terus di kubur itu kan apa jeruji itu ampel-ampel itu kan selakunya kan taman papan taman ampel taman selakunya taman barulah tanah. Makanya yang paling bagus itu lah biak kubur, Bapak Ibu sekalian, biak yang gede. Di rata, lamun rata gede, miring, bareh, aparana, ampel itu miring, papan itu miring. Sekali kalau bergerak jenazah itu. Tapi lamun biak bawa ini arah ruangnya. Baru ditutup dengan papan, tutup dengan ampel, tutupnya rata, tidak miring. Itu ada tempat jenazah itu bergerak, leluasa dia di situ. Itu lebih bagus dibandingkan dengan miring, sempit lalu. Bayangkan biasa-biasa aja mah, ada segede, gelapnya bukan main, panasnya bukan main, ya semuanya ada di situ, ketakutan kita bukan main, gelapnya. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita membayangkan itu dihadapkan dengan dosa-dosa kita yang banyak ini, insya Allah akan menetes air mata kita. Saya umrah rutin membawa jamaah bersama dengan jamaah. Kunutnya sudah itu 17 menit. Sholat tarawih habis isya, sholat tarawih 10 rakaat. Istirahat pulang, datang lagi jam 12, jam 1 mulai lagi di haram tarawih. Witirnya itu 17 rakaat.
sambil menangis, bukan witirnya. Witirnya 3 rakaat, apa namanya? Kunutnya 17 menit. Ada yang masuk keketuan, karena nangis imamnya berundi. Coba Rere saya terima jawaban, Pak, karena nangis imamnya berundi. Ya Allah, kenapa? Dia tidak tahu artinya doa itu. Kenapa? Hanya fisiknya ada di tempat itu, hatinya, benaknya, otaknya tidak ada di tempat itu. Hanya fisiknya. Karena itu lamun sembahyang bukan hanya fisik kita ini yang hadir, hati kita, qalb kita hadir, ya, pikiran kita juga terpusat, barulah kita bisa berdoa dalam kondisi meneteskan air mata. Itu orang yang dilindungi oleh Allah di padang mahsyar. Lamun masih doa Rabbana atina fid dunya sambil rere ya mungkin tidak akan dapat perlindungan. Kenapa? Sambil main-main kita berdoa. Padahal ud'uni astajib lakum. Orang yang bertakwa itu doanya dikabulkan oleh Allah jika dia berdoa. Ud'uni, berdoalah, mintalah kepadaku, astajib lakum, dijawab oleh Allah. Karena itu, namun untuk berdoa, dedek doa si umum doang, dedek doa si umum. Rabbana atina doa sapu jagat, dedek ino doang. Apa spesifik kita? Sekarang saya sedang menghadapi musibah. Tembakau saya gagal panen misalnya, ya, tembakau gagal panen, rugi. Spesifik doa kita adalah Allahumma ya Allah berikan aku rezeki sekian rupiah, sekian miliar rupiah, berikan ya Allah. Secara spesifik kita berdoa kepada Allah seperti itu, dikabulkan oleh Allah. Kalau kita kan fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, cukuplah karena sudah tercakup di sana. Rugi tembakau sudah termakan juga di situ. Enggak, secara spesifik kita berdoa supaya anak kita tuh lulus ujian, bangun tengah malam, mandi raus, doa, sholat tahajud, ya mau 8 rakaat boleh, 10 rakaat boleh, ya 8 silahkan, lalu witir doa, ya Allah luluskan anak dikaji si ujian ini ya Allah, sambil meneteskan air mata kita, dikabulkan oleh Allah. Nah, saya kira telu ini cukuplah. Ya, luin si lain. Imam yang adil, kita ini imam semua.